Bahayanya preeklamsi pada ibu dan juga janin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Wow, sore. Kali ini ya kita mau belajar masalah kehidupan baru soal kehamilan. Ke soal kehamilan lagi, masal kayaknya ada spill di meja warna pink lagi gitu ya. Masalah kehamilan yang mungkin kehamilan pada trimester awal atau trimester ketiga atau malah pas mau mendekati persalinan atau HPL atau hari perkiraan lahir, ternyata tensinya kok tinggi. Trimester 1 awal enggak ya? Beda. Oh gitu. Beda judul nanti. Oh, beda judul. Berarti ini yang akan mendekati HPL. Di atas 20 Mbak, di atas 20 minggu. 20 minggu. Nah, kalau ngomongin itu. Nah, ini lebih seneng ngomongin minggu apa bulan? Nah, bulan. Ya, kadang kalau ngomongin minggu gitu kan kita harus oh iya, 7 ya. Berarti kalau 20 minggu berarti kita ngomong pada usia 5 bulan. Oh, itu beda lagi ya. Di bawah itu. Di bawah itu beda lagi. Beda bahasa. Oke. Nah, karena ini kasus yang lumayan banyak ya, Dok ya, yang kadang juga mungkin untuk ibu baru. Kita ngomongin ibu baru, kalau ibu yang sudah anaknya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu kayak udah macam apal di luar dari buku KIA. Dok, saya punya sejarah di gitu ya. Kalau yang awal kan, oh iya, aku dulu tensinya 110 ya, nggak ada ini ya Dok. 110 bawahnya apa atasnya? Oh, bawah. Atas dong, atas. Astagfirullahaladzim. Itu kalau bawah nanti jadinya petro. Ya, gitu, itu mesti diwaspadai. Karena hari ini kita akan ngobrolin soal preeklamsi. Bahayanya preeklamsi pada ibu dan juga janin. Kenapa sih kok ngomongin preeklamsi? Apa itu preeklamsi? Seberapa pengaruhnya preeklamsi ini pada kesehatan ibu dan janin? Kenapa kita nggak ngomongin bayi? Karena kalau bayi keluar ya, kalau janin kan masih ngedon gitu ya, maksudnya ya. Dan kita ngundang ya untuk healthy people yang langsung bisa komen, mau tanya-tanya langsung gratis. Yang di samping aku siapakah? Kontras sekali ya, coklat dan biru. Memang aku rada ini ya, deg-degan ya. Nah, sebelahku adalah Dr. Mahendria Vici, spesialis obstetri dan ginekologi Rumah Sakit UII yang sangat concern sekali soal kesehatan ibu dan janin. Jangan lupa ya, kalau hamil itu ada 2 ya Dok. Nggak ada yang kita mikirin, oh iya kalau hamil ya saya mikirin cuma ibunya aja. Tapi gue juga mikirin kesehatan bapaknya juga kok. Makanya aku sering kalau ada apa-apa nanti juga tanya sama Mbak Nani. Misalnya terkait apa ikut hati atau apa ya. Betul. Ikut MBC. Bukan solusi ya. Bukan apa? Bukan apa? MBC tapi bukan MMR. Oh, bukan namanya manajer. Oh, beda lagi. Itu nanti mikir gitu ya, gitu kan. Kesehatan MBC, ABC, betul. Sehati loyalty. Betul. Karena cowok ini agak budrek ya. Wah, istrinya hamil senang pas istrinya milih. Ya. Wah, udah bilang ya. Begitu lihat daftarnya itu langsung deng. Oh, anu ya, besok satu aja kok ya. Gitu ya. Jadi memang kesehatan ayah ini harus diperhatikan. ya. Selain puasa kurang lebih 40 hari. Makanya kalau di sini tuh yang jadi sasaran ketiga, ibunya, janinnya sama bapaknya. Ada siap mental? Iya. Berat mentalnya? Iya, harus diperhatiin sebagai penanggung jawab biaya utama gitu. Sokongan utama. Nah, iya. Ya, jadi Anda berdua berani bertanggung jawab. Kenapa ini preeklamsi Dok? Apa sih preeklamsi ya? Ya, kita mulai ya. Aku nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Nani, Bapak yang lain di sekitar sini, juga healthy people. Kita tuh mau ngomongin masalah preeklamsi ya. Banyak orang sebenarnya udah denger preeklamsi itu yang populer gitu, dan preeklamsi ini khas gitu. Karena kalau dia nggak hamil, nggak kena preeklamsi. Oh, jadi berarti ini harus wajib hamil dulu. Wajib hamil. Oke.
Entah itu hamilnya hamil anggur atau hamil apa gitu ya. Pokoknya hamil. Itu khas, maksud saya ini khas pada ibu hamil preeklamsi. Nah, preeklamsi itu ada tanda-tandanya. Kalau yang jelas itu yang pertama yang sudah terkenal itu kan tensinya tinggi. Yes. Dan dia terjadi pada usia lebih dari 5 bulan tadi. Lebih dari 5 bulan. Oke. Lebih dari usia kehamilannya loh, 5 bulan. Bukan menikahnya 5 bulan, bukan. Jadi harus hamil dulu. Cepet ya. Harus hamil dulu. Kemudian pada usia kehamilan 5 bulan tensinya naik. Kemudian ada protein urin. Jadi ada pemeriksaan, ada kebocoran protein di urinnya gitu. Nah, ada yang kadang-kadang kalau dulu itu dianggap salah satu tanda juga itu adalah bengkak. Bengkak di kaki. Enggak harus sebetulnya kalau yang ilmu sekarang itu bengkak di kaki malah bukan itu ya, bukan tanda, salah satu tanda preeklamsia. Kalau bengkaknya seluruh tubuh itu baru. Oh itu? Karena ada, jadi bengkak itu kan dasarnya karena kebocoran protein itu Mbak, karena protein itu salah satunya karena itu. Ini kita ngomongin soal bengkak, ini memang bukan berat badan yang naik ya, tetapi apa ya dok, enaknya kok bengkak ya, ketidakwajaran ya. Jadi kayak itu loh, kayak bengep-bengep itu loh Mbak. Nah, kayak gitu. kita Jadi biasanya bisa melek. Aku tahu bahasa Rusianya. Apa? Bidu-bidu. Ya betul, bidu-bidu. Bidu-bidu. Jadi betul-betul bengep. Jadi betul-betul apa kayak moon face kayak gitu, matanya jadi sipit gitu, harus segala macam kayak gitu. Terus apa biasanya kelihatan juga jari-jarinya itu jadi jadi bengkak-bengkak semua. Oke. Berarti selama ini terkait dengan tanda secara fisik preeklamsia ini tidak hanya pada kaki. Ada beberapa healthy parents atau teman-teman kita gitu ya, kalau misalnya hamil kok aku ya itu tadi ya, gendutnya kaki ini kayak bidu-bidu tadi, meling-meling. Kemudian kalau kita pakai sepatu terus dibeli sepatu baru itu alasan loh. Terus kalau mau iya benar itu bisa salah satu. Jadi kalau kita pakai sandal aja, sandal berjepitnya kok kayaknya menjerit gitu. Ya. Itu berarti bukan dari belum tentu ya. Ini belum tentu kaki yang bengkak di usia 5 bulan ke atas ini preeklamsia, tapi ternyata tadi lebih ke arah kalau misalnya ya bengkaknya seluruh tubuh itu lebih ke arah sana. Nah, ini terkait khasnya ya, khasnya preeklamsi dia itu menyerang seluruh tubuh, dan sebenarnya dia terjadi karena utamanya karena alergi bahasa gampangnya itu alergi terhadap plasentanya. Berarti si janin ini yang membungkus si janin ini plasenta. Si ari-ari ini malah justru menyerang, menimbulkan reaksi kontraindikasi gitu ya, menimbulkan reaksi alergi pada ibunya. Berarti seluruh tubuhnya itu jadi apa ya, pembuluh darahnya jadi menciut semua, jadi mengkerut. Kemudian gejala yang sangat signifikan di preeklamsia pada ibu hamil di usia di atas 5 bulan ini apa dok? Yang pertama jelas naik tensinya, itu kan ada gambarnya ya, coba. Nah itu. Nah tensi normalnya wanita hamil di usia 5 bulan itu harusnya berapa? Sebenarnya secara umum ya, kalau kita bilang perkara hipertensi ya, itu 140/90 itu batas terendah tensi tinggi. Gimana? Batas terendah tensi tinggi. Saat hamil ya ini berarti ya? Iya, hamil nggak hamil tetap itu. Oke. Berarti batas tensi terendah ya dok? Batas terendah tensi tinggi. Itu 140/90. Jadi di atas 140/90 ke atas itu tensinya udah masuk tinggi. Jadi kalau masih prahipertensi misalnya 135/85 itu warning. Gitu. Tapi kalau udah 140/90 nah itu udah masuk hipertensi. Berarti kalau ngomongin preeklamsia ini berarti tensinya yang harus kita waspadai. Kenapa sih saat kita posyandu
ibu hamil, kemudian ANC terpadu di puskesmas, kayak gitu adalah pertama adalah dibicarakan atau disampaikan adalah tensi ya. Ya, jadi kalau di pada saat ANC itu kan pasti ditanya-tanya nih. Ada ditanya-tanya, terutama kalau ini kan ada di buku KIA-nya coba silakan membuka buku ambil KIA. dulu, kemudian buka deh, kita kuliah bareng-bareng. Kita kuliah bareng-bareng. Biar paham. Nah, ini kan ada nih screening preeklamsi nih pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Ini ada. Oh, ternyata ada juga ya di sini ya, Dok ya? Ada, nanti di sana akan dicentangin. Dicentangin, jadi mana, ini kan ada nih, ada multipara dengan kehamilan pasangan baru. Jadi kalau ganti suami ganti suami itu iya, dengan pasangan baru ganti suami itu bisa jadi pencetus. Karena apa tadi kan di awal sumbernya yang baik-baik di awal kan aku udah cerita Mbak Noni, dia tuh alergi, jadi preeklamsi itu dasarnya itu proses autoimun, jadi alergi terhadap plasentanya. Nah, plasenta ini kan punya komponen ayah, ada komponen ibu. Janin kan juga ada komponen ayah, komponen ibu. Nah, si tubuh ini dia mengenalinya itu komponen ayahnya itu sebagai musuh. Nah, jadi komponen yang baru ini sebagai, makanya kalau bisa aja misalnya dia nikah lagi ya, yang dengan suami yang dulu tidak preeklamsi, dengan suami baru dia preeklamsi bisa. Nggak cocok berarti. Wah, makanya itu ya. Berarti kalau pas kehamilan pertama preeklamsi, coba perencanaan keduanya ganti suami, maksudnya begitu. Astagfirullahaladzim. Aku kurang ajar. Ini podcast apa ya sebenarnya? Wah, ini bahaya. Bukan begitu ya, maksudnya ya, gitu. Oh iya. Wah, gitu. Oh biar nggak gitu gimana ya? Makanya ngetes dulu, jangan tes dulu jangan. Jadi ini memang apa ya? Makanya ini penyakit ini karena sifatnya itu tadi autoimun dan dia itu progresif, artinya nggak ada kok preeklamsi itu terus jadi mundur gitu tuh nggak ada. Selama dia masih hamil, penyakit itu enggak, maksudku penyakit itu akan berjalan terus menyertai karena dia itu sembuhnya kalau udah lahir. Kalau plasentanya udah diambil kan udah nggak ada sumber alerginya. Kita membuka wawasan, jadi mungkin selama ini informasi kayak gini udah betul. Oh ternyata suami yang baru atau pasangan yang baru itu tuh bisa mempengaruhi kejadian preeklamsi, apalagi kalau misalnya janda ketemu duda. Yang duda ini suami istrinya ini dulu hamil itu juga preeklamsi. Nah ini juga itu namanya ada istilah preemie paternity. Oke, berarti itu ya tadi ada informasi baru bahwa ternyata satu ini adalah alergen. Nah, semacam itulah. Alergen si plasenta atau ari-ari ini adalah alergen yang menyerang si ibu. Dengan salah satunya adalah tensinya tinggi dan ada urin protein. Oke, dua ini ya. Sehingga dokter spesialis akan menyarankan, dan kalau curiga nih kok tensinya tinggi, kok tensinya kayak begini, ini berarti akan ada penunjang laboratorium. Ya. Di usia berapa dok? Apakah tadi di awal 5 bulan kah, atau bisa 7 bulan kah, atau 8 bulan kah, atau malah nih dari 8 bulan aman, tensi tinggi, protein uri, dan kenapa ini dikatakan tadi ya benggep-benggep, bidu-bidu ya karena ini tadi. Nah ini tuh Mbak, sebenarnya kalau memprediksi preeklamsi itu pada saat dia hamil, itu sejak trimester 1 bisa. Dengan cara USG Doppler Mbak, bulan kursus. Oh, ini berarti sebenarnya bisa dilihat di awal kehamilan ya dengan USG Doppler. Soal persalinan dok, tadi ibu dengan preeklamsi ya, tadi apakah bisa berpotensi untuk persalinan normal? Bisa, makanya tergantung syaratnya apa? Tergantung kondisinya ya, tergantung yang pertama jelas kondisi ibu janin stabil ya, stabil baik bukan stabil buruk. Terus yang kedua
persalinannya itu sebisa mungkin itu secepatnya dan seringan mungkin. Artinya jangan sampai nanti berlarut-larut di induksi misalnya kayak gitu. Misalnya itu persalinannya sudah muncul secara alamiah dan tidak ada masalah, ya bisa diterusin. Gitu. Oke, berarti si ibu tadi ya syarat bagi ibu dengan preeklamsi ya, dengan persalinan normal, satu adalah tidak ada intervensi baik itu obat induksi. Ya itu bisa. Itu bisa, cuman kita harus perhitungan waktu, Mbak. Kita harus perhitungan waktu. Pokoknya kalau bisa itu persalinan itu kalaupun normal itu jangan terlalu lama gitu. Artinya kalau misalnya toleransinya berapa, Dok? Misalnya dia masuk ke rumah sakit jam 1 siang. Kemudian dengan preeklamsi ya, toleransi waktu untuk dia bisa persalinan normal, apakah kadang ada nih persalinan normal bisa hari itu juga, kemudian bisa besoknya. Nah, apakah itu mempengaruhi atau toleransinya bisa? Misalnya toleransi untuk ibu preeklamsia dengan persalinan normal itu bisa 5 jam, 7 jam. Apakah bisa dipastikan seperti itu? Nggak bisa, karena itu tadi ini proses, Mbak. Jadi proses. Intinya itu persalinan itu kan yang kata ya memang kan nggak nyaman ya, nggak nyaman. Nah, ketidaknyamanan itu kadang-kadang kan meningkatkan tekanan darah, kan meningkatkan adrenalin kan, nahan nyeri gitu ya. Kayak gitu. Jadi sebisa mungkin itu persalinannya jangan terlalu lama gitu, jangan membiarkan ibu terlalu lama dalam kondisi kayak gitu. Oke, karena modal awalnya juga tensinya udah tinggi, kemudian saat masuk juga adanya perjalanan kontraksi untuk pembukaan, nah itu akan makin membebani ya dari si tensi itu sendiri. Nah kemudian SC itu memang operasi itu nggak wajib ya, nggak wajib, sangat dibutuhkan oleh situasi kondisi pasien ya. Oke, tapi pilihan yang barangkali menjadi aman sejahtera begitu ya untuk ibu dan janin dan juga tentunya kondisi pasien juga, maka jalan yang mungkin menjadi solusi adalah SC ini ya, Dok. Ya kalau untuk istilahnya kalau ya tadi situasional ya, kalau misalnya tensinya lagi tinggi banget itu pernah aku dapat pasien tuh Mbak, masuk itu tensinya tuh 200/120. Jadi itu kalau itu sih nggak ada pilihan lagi. Nggak ada pilihan lain. 200 itu udah nge-play banget itu. Nge-play banget. Itu udah apa ya? Padahal belum 40 minggu loh Mbak. Dan masih 36 minggu. Jadi masih sebulan dari HTN. Tapi karena kondisinya udah kayak gitu terus ya. Ternyata ada yang nih Dok. Oh iya. Oke, kita ke sesi tanya dulu ya. Ini dari Rinawati_Pratiwi_121. Dok, kalau ada bahaya preeklamsia, apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, Dok? Apakah obat penurun tensi dikonsumsi selama kehamilan nantinya atau saat tensi sudah stabil bisa lepas obat tensinya? Terima kasih. Terima kasih, itu pertanyaannya yang mau saya jelaskan di akhir-akhir. Terima kasih diingatkan. Ternyata langsung gitu ya, dari Bunda. Jadi gini, preeklamsi itu bisa menetap loh Mbak sampai postpartum itu, sampai nifas itu ada loh Mbak. Gitu. Oh, berarti tadi saat ini info-infonya, apakah ini mitos atau fakta, saat saya diderita preeklamsi saat persalinan, ternyata tensinya normal. Kadang yang diterima oleh awam seperti itu, ternyata ada yang menyertai sampai dengan batas waktu sampai nifas itu masih tetap 40 hari. Masih tetap kita pantau, bahkan kalau itu ya kita harus pantau apakah apakah ibu ini nanti akan menjadi penderita hipertensi kronis atau enggak. Itu sampai 6 bulan pasca melahirkan. Jadi nanti kalau ada di antara healthy people yang memiliki saudara atau kenalan atau temannya itu ya, dia dulu waktu hamilnya itu preeklamsi, melahirkan preeklamsi, dan 6 bulan kemudian itu masih tetap harus dipantau tensinya Mbak, karena dia bisa, kalau 6 bulan itu bisa tensinya menetap tinggi, karena tadi kan dasarnya kan pembuluh darahnya udah kecil tadi itu Mbak. Istilahnya pembuluh darahnya udah cacat ya Dok? Istilahnya udah kecil, udah ganas istilahnya.
stunting pada pembuluh darah lah. Ini Mbak Noni ya Budu. Ini Mbak Noni. Iya kan? Maaf ya. Maaf. Bukan cacat Mbak Noni. Dia sudah mengkerut gitu ya. Stunting lah ya. Stunting pada pembuluh darah. Itu akhirnya dia bisa jadi penderita hipertensi kronis kalau setelah 6 bulan pasca melahirkan yang mengalami preeklamsi itu dia tensi tetap tinggi. Oh, berarti kalau ada modalnya tensinya udah jelek, kemudian preeklamsia, maka setelah persalinan yang ini 120 nih Bu, 120 per 90 nih setelah baby lahir, berarti pas kontrol juga nanti akan ada Bu, tensinya masih normal 120. Kalau itu lolos sampai dengan 40 hari dan itu lolos sampai dengan 6 bulan postpartum, berarti itu aman ya. Tapi kalau mengalami nih Dok, tensinya naik turun setelah persalinan, setelah 40 hari misalnya, tensinya jadi 135 per 90, tensinya 138 per 90, stagnan di angka-angka itu dan tidak kembali kepada 120. Nah, itu seperti apa? Kalau itu kan kondisinya jadi prahipertensi ya. Jadi prahipertensi tetap, maksud saya itu tetap harus dibantu dengan dipantau. Apakah harus konsumsi obat? Kalau obat saya rasa kalau 135 per 90 kan belum masuk kategori hipertensi. Nah, apakah ada diabetes atau gangguan atau hiperglikemi ya, belum diabetes tapi gula darahnya cenderung tinggi, pradiabetes. Apakah ada kondisi prahipertensi? Makanya sebenarnya alangkah baik ya kalau sebelum hamil itu periksa dulu. Jadi general check up dulu, apakah ada penyakit autoimun ada enggak, karena ini kan di sini. Berarti kita harus tahu modalnya dulu ya. Nih penyakit autoimun, penyakit ginjal, hipertensi kronis, banyak itu sudah di buku KIA Bu. Di halaman berapa nih buku KIA yang baru, halaman 6. Awal-awal udah disajikan itu pernah sakit apa gitu ya. Oke, berarti kita harus menyadari sebelum kita bertanggung jawab gitu ya. Harus periksa dulu. Kita harus tahu modal kesehatan kita. Ya, betul. Gitu. Jadi kalau misalnya ada PR rapot merah yang memang, apalagi nih soal tensi, soal pertensian, soal kok aku cenderung modalnya 130 per 80 ya, kok normalku ada di situ, stagnan di situ. Nah, ini mungkin lebih intens lagi gitu ya untuk dan jangan lupa itu merubah gaya hidup itu loh. Seandainya ada sesuatu yang aneh, pola makan, terutama nutrisi ya, nutrisi sebelum hamil itu, nutrisi prakonsepsi, kemudian mikronutrien ya, nutrisi yang mikro itu yang dari sayur, dari buah-buahan. Jangan terlalu tergantung sama vitamin gitu. Tapi modal awalnya ya, kamu harus makan gitu ya. Harus makan yang sehat, kemudian harus jaga pola hidup sehat gitu. Dan olahraga. Jumat atau hari Minggu? Oh iya, pakai apa? Ponti. Betul. Saya udah ini sih untuk karyawan gitu ya, gitu kan. Nah, budram gitu kan. Oke Dok, sebelum kita closing ada tips dan juga bagaimana, ada tips 2. Bagaimana jika kita sudah mengalami preeklamsia, kemudian juga bagaimana bagi kita yang akan mempersiapkan kehamilan agar kesehatan ibu dan janin ini paripurna. Ya, oke. Kalau yang sudah preeklamsia jelas-jelas harus memantau kesehatannya lebih intens itu. Karena begini, misalnya kalau preeklamsia itu terjadi pada usia kehamilan 20 minggu, otomatis kan dia itu baru ketemu ke dokternya atau ke bidannya itu kan 1 bulan lagi, 1 bulan. Nah, padahal yang dibutuhkan adalah kontrol tensi. Nah, jadi silakan melakukan pemeriksaan kontrol tensi mandiri untuk itu. Ya, kalau sudah preeklamsia, terus selalu mewaspadai gejala-gejala kayak misalnya ada gangguan penglihatan, nyeri kepala, misalnya jadi muntah mendadak gitu, misalnya itu jangan cuma sekedar mungkin aku nyidam, mungkin mangan keluargen kayak gitu. Karena ini hamil gitu ya, jadi banyak permakluman Pak. Kayak gitu ya. Atau bengkak.
Ya, itu yang secara buka fisik ke gampang seluruh tubuh. dilihat oleh mungkin suami juga harus jujur ya. Aku mungkin ngerasa bengkak nggak, itu beneran loh, bukan yang iya mah kan hamil gitu. Kadang kan suami menghargai ya, bukan ya menghargai alias males ribut. Jadi waspadai pria-pria atau pasangan-pasangan yang hanya positive vibes saja. Oh, saya kok mama cantik kok. Padahal bengep. Bidu. Wah, apa? Mama kan udah pernah bilang kan sebulan yang lalu. Enggak apa enggak mas. Jadi jangan menimbulkan pertengkaran lah bapak-bapak ya. Nasib Anda ini masih panjang. Tebalkan dong. Oke, gitu. Terus apa lagi? Terus mengkombinasikan ya, artinya gini, kita sebaiknya tidak melewatkan ahli gizi, Mbak. Oke. Kita tidak boleh melewatkan ahli gizi gitu, karena baik pada saat kita persiapan kehamilan, ya, selama hamil, terutama yang mau mencegah preeklamsi itu, mau menjelang kehamilan gitu. Jadi tetap yang namanya nutrisi itu, istilahnya kesehatan itu berawal dari situ, dari apa yang kita makan gitu. Apa yang kita makan. Terus untuk ibu-ibu yang mau mencegah ya seperti tadi, jadi lakukanlah screening prakonsepsi sebelum merencanakan kehamilan gitu. Kenali dulu histori penyakit kita, pasangan kita, histori keluarga juga. Kemudian kalau ya yang mengenal tubuh kita tuh kita sendiri ya, alarm tubuh kita seperti apa. Jadi jangan takut ketahuan. Lebih baik sekarang daripada terlambat yang mengorbankan banyak hal gitu. Dan yang setelah itu Mbak, yang sering dilupakan itu 6 bulan pasca salin. Betul itu ya. Ini sering lupa. Jadi kenapa nantinya kalau ada modalnya preeklamsi ini, kemudian nanti setelah 1 bulan juga masih kontrol tensi, dan postpartumnya 40 hari kita akan lihat dulu juga. Kalau kok stagnan di tensi yang nilainya agak-agak mengerikan, hipertensi, nyenggol sedikit. Nah, ini akan kita lihat lebih panjang lagi intervalnya sampai dengan 6 bulan. Oke. Jangan lupa baca. Jangan lupa ya. Ini udah terbaru ya dok ya, dari ini yang tahun 2023. Yang jadi, ada ini nih, ada keluhannya nih. Lembar pemantauan ibu hamil. Nah, healthy people juga bisa nih, tuh ya, para suami mengingatkan. Jadi biar ringkes, nah suami kan suka ringkes ya. Konsultasi nggak terlalu lama, dokter juga ini keluhannya seperti ini tuh bisa dicentangin. Itu udah ada 2023 ini udah. Ini ada lembar pemantauan mingguan ibu hamil. Tuh mingguan ya. Jadi nanti pas ada 1 bulan aman. Minggu kehamilan 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Nah, berarti dari trimester pertama sampai dengan trimester 3 ya, Dok? Iya. Nah, tuh. Setiap tahapan keluhan itu sudah ada. Tolong dibaca. Yang sudah mendapatkan buku sakti warna pink, jangan cuma warna pink. Jangan dilihat dari cover tapi isinya. Don't judge by the cover. Ya udah, nanti fotonya diganti, fotonya siapa gitu. Saya ini aja deh. Nanti presiden terbaru ya kan pasti ganti toh kabinet kerjanya. Saya akan mengusulkan, bener dong, tolong covernya itu lebih kekinian. Kan ada yang mengusung kesehatan ibu hamil ya sama anak. Nah, aku kesehatan wanita Mbak, bukan cuma ibu hamil. Oh ya, pokoknya wanita ya. Ini rada serem juga nih, rembes darah atau apa. Pokoknya jangan dilihat lah covernya, yang penting isinya ya. Bisa saya akan ajukan ini ke kementerian, tolong desain covernya lebih kekinian. Atau Kementerian Kesehatan bisa ngadain lomba. Pak Menteri, tolong ya di tag Pak Menteri ya. Mbak Nori. Terus saya nggak memikirkan sampai ini Pak. Desainnya, packagingnya. Supaya ibu bahagia dan bangga memilikinya. Ini betul loh. Kita berminat membaca. Betul. Luar
biasa, udah lengkap loh ini kesehatan ibu dan anak. Oke? Kita mau terus ngopi ya di sini. Ya. Oke. Kita mau bagi-bagi mesin fotokopi kan. Kita kan petugas. Wah, udah pada pulang loh, rada resik-resik. Oke. Terima kasih sekali Dokter Mahir. Iya, sama-sama Mbak. Ketemu Noni. lagi. Teman-teman. Sepertinya podcast hari ini materinya bagus. Kita bikin artikel dan kita bisa nantinya diberikan ke website dan bisa diunduh dan bisa dibaca-baca oleh bekal untuk para health people ya. Oke, terima kasih sekali sudah menemani sore Noni dan juga Dokter Mahitria di podcast Sehati Talk.